Pembahasan di malam hari ini kita akan menguak satu kisah yang menarik tentang sumur Barhut, yang konon sumur ini dijadikan tempat penjara bagi para bangsa jin. Sumur Barhut yang ada di Hadral Maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa yang namanya sumur tentu penuh dengan air, dan air adalah sumber kehidupan. Tapi sumur yang ingin saya ceritakan ini adalah sumur kematian, bahkan tempat yang sangat menakutkan, sarang daripada jin dan syaitan. Sumur ini dikenal sebagai sumur Barhut, letaknya di Hadral Maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sumur Barhut ini, sampai hari ini banyak orang yang meneliti sumur ini karena memang termasuk keajaiban dunia. Banyak orang yang berusaha menguak rahasia di balik sumur ini, karena sumur ini juga diperbincangkan oleh para ulama dari zaman ke zaman sampai hari ini. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa arwahnya orang-orang kafir itu setelah kematiannya maka mereka akan dipenjarakan di sumur Barhut Hadral Maut ini. Tetapi apakah seperti itu? Maka kita akan cerita tentang sumur ini dari dua sisi. Pertama khurafat, yang kedua hakikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya bercerita tentang sumur ini, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadis ini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari banyak penyakit. Begitu juga sejelek-jeleknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadral Maut, seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering dan tidak terdapat bekas basah apapun di dalamnya. Dalam hadis ini tersebut kalimat sumur Barhut. Dari hadis ini Al-Imam Asy-Syafi'i ataupun madhab Syafi'i disebutkan bahwa air makruh itu ada 8 macam. Artinya makruh digunakan untuk bersuci, wudu ataupun mandi besar. Yang pertama al-musyammas, air yang tergenang dalam drum kemudian terkena sinar matahari. Maka kalau berwudu dari air genangan yang terdapat dalam drum yang terkena sinar matahari, kata madhab Syafi'i makruh hukumnya. Kemudian wasyadidul hararah, air yang sangat panas sekali. Maka orang yang berwudu atau mandi jinabah dari air yang sangat panas makruh hukumnya. Yang ketiga syadidul burudah, air yang sangat dingin sekali. Kemudian yang keempat ma'u diyari Thamud illa bi'run naqah, air yang terdapat di negeri Thamud kecuali sumurnya
untanya Nabi Allah Saleh. Kemudian yang kelima, ma'u diyari qaumi Lut, airnya negeri Lut yang pernah diazab di negeri Sodom. Kemudian ma'i bi'ru Barhut, dalam mazhab Syafi'i disebutkan air dari sumurnya Barhut, itu dianggap makruh kalau orang berwudu atau bersuci di situ. Kemudian ardi Babil, air di negeri Babil. Kemudian yang terakhir ma'u bi'ri Darwan, air dari sumur Darwan. Sumur Darwan itu tempat Labid bin A'sam meletakkan bukhul ketika menyihir Nabi SAW. Lah dalam mazhab Syafi'i bahwa 8 macam air ini makruh untuk bersuci ataupun mandi junub. Ingat, ini mazhab Syafi'i. Tetapi kaidah air itu kalau antum belajar fikih tetap mengacu kepada ijma' para ulama bahwa asal air itu suci dan mensucikan, kecuali kalau berubah warna, rasa, bau karena yang merubahnya najis. Tapi selama sifat air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka hukum air itu suci. Tapi sekali lagi ini saya menyebutkan mazhab Syafi'i karena ada berkaitan dengan sumur Barhut. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letak sumur Barhut ini? Letak sumur Barhut ini tepatnya di sebuah lembah yang terdapat di provinsi Hadraul Maut. Jadi berdekatan dengan Bukit Hud atau kuburan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kira-kira kalau ditempuh dengan perjalanan itu sekitar 2 jam dari negeri Tarim. Ya, ada kota Tarim di sana. Itu sekitar 2 jam dari Tarim ini ke sumur Barhut itu, dan masuk ke provinsi Hadraul Maut, lintasan arah menuju provinsi Mahram itu. Mungkin kalau sekarang Yaman Selatan. Ada yang kemudian mengukur kedalamannya sumur ini. Ada yang mengatakan bahwa sumur ini atau sumur Barhut ini memiliki 600 kaki. 600 kaki itu maksudnya lebarnya 450 kaki dan panjangnya 120 kaki. Atau dengan kata lain ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya luasnya dikira-kira, maka sumur Barhut itu sekitar 100 meter persegi dan memiliki kedalaman 250 meter. Bayangkan 250 meter, seperti apa dalamnya itu? Kita tengok sumur 10 meter saja sudah dalam kali. Ini kedalamannya sampai 250 meter. Tentunya dengan kira-kira para peneliti ya. Adapun apakah memang 250 meter, wallahu alam. Dan apakah orang pernah masuk ke sumur itu juga allahu alam. Tapi yang jelas bahwa karena sumur ini sangat fenomenal, khususnya di negeri Yaman. Kemudian juga ada riwayat yang mengatakan bahwa arwahnya orang-orang kafir tertahan di sumur Barhut inilah akhirnya menjadi terkenal. Sehingga kemudian banyak khurafat-khurafat, cerita-cerita yang tidak jelas seputar sumur Barhut. Tapi tetap saya akan ceritakan, sehingga ketika antum membaca di internet atau mendengar orang yang berceramah tentang sumur Barhut, antum sudah tahu ini yang benar, ini yang enggak benar. Kemudian kenapa sumur Barhut ini disebut Barhut? Ada yang mengatakan bahwa dahulu Raja Jin itu, jadi apabila anak buah jin ini mereka membangkang dari titah perintah rajanya, maka mereka akan dipenjarakan. Maka Raja Jin pun kemudian membuat sumur sedalam tadi, kemudian digunakan untuk memenjarakan setiap jin yang membangkang kepada rajanya, dimasukkan ke sumur itu. Ini satu kisah, bukan riwayat, ini kisah, konon seperti itu. Ada juga kisah yang lain mengatakan bahwa dulu di Yaman itu ada kerajaan namanya Himyar. Ingat ketika kita menceritakan tentang Ashabul Ukhdud,
yang rajanya Dzunwas itu ada kaitan dengan Himyar, tetapi bukan yang dimaksud di sini kisahnya Ashabul Ukhdud, tidak. Tapi ada salah satu raja Himyar itu sebelum meninggal, maka dia kemudian takut kalau seandainya hartanya berupa emas yang begitu banyak itu akan diambil orang. Akhirnya dia berkomunikasi dengan jin, bekerja sama dengan jin untuk menyembunyikan barang-barang berharga ini. Maka oleh jin dibuatlah sumur yang dikenal dengan Barhut itu tadi. Diletakkan emas-emas raja itu di sumur itu. Kemudian setelah diletakkan, raja pun Allah takdirkan meninggal dunia. Maka setelah raja meninggal dunia, sumur itu dihuni oleh jin, makanya disebut Barhut. Dalam bahasa Himyar, Barhut itu artinya Madinatul Jin atau Ardu Jin, kotanya jin atau negerinya jin, itu disebut Barhut dalam bahasa Himyar. Itu dari segi penamaan Barhut. Tetapi dua kisah ini tentu kalau kita timbang lebih dekat ke khurafat dibandingkan ke hakikat, karena tidak ada sanad yang jelas tentang dua kisah ini masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kisah-kisah yang banyak menyebar di internet ataupun di masyarakat Yaman sendiri ya, tetapi sekali lagi lebih dekat kepada khurafat dibandingkan kepada hakikat. Pertama, satu kisah. Jadi dahulu ada seorang musafir. Jadi ada para musafirin itu, mereka kehabisan bekal air sehingga mereka kehausan. Sehingga karena mereka kehausan, mereka mencari air. Rupanya sampailah mereka di sumur Barhut tadi. Karena dalamnya akhirnya salah seorang di antara mereka terpaksa harus turun menggunakan tali. Ketika sampai di dalam sumur itu, tiba-tiba dia menjerit-jerit dan meminta tolong untuk diangkat. Akhirnya kemudian teman-temannya menarik tali itu. Ketika sampai di atas, rupanya yang terangkat tinggal kepalanya dan badannya sudah tidak ada lagi. Ini satu cerita. Kemudian cerita yang lain, bahwa dahulu ada seorang ibu sedang bermain-main di sekitar sumur itu, kemudian meletakkan bayinya di sampingnya itu. Kemudian ibu ini pergi sejenak, sesaat gitukah, karena sebuah ada hajat. Ketika balik lagi, rupanya bayi itu sudah hilang. Konon katanya bayi itu kemudian dicuri oleh jin yang ada dalam sumur itu, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Itu cerita-cerita ma'ruf ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada cerita lagi bahwa sumur itu airnya itu seperti gula manis, tetapi warnanya sangat hitam dan busuk. Kemudian di dasar sumur itu ada pohon-pohon yang ranum yang hijau dan banyak burung merpati, kemudian banyak ular di situ. Sehingga apabila di malam hari terdengar suara-suara aneh yang berbagai macam suara muncul dari sumur itu, dan orang ketakutan karena itu. Lah tiga-tiga kisah ini masyhur kalau antum baca di internet, tetapi semua tidak ada sanadnya karena kesannya khurafat masalahnya. Ini bukan sebuah hakikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadis yang saya baca tadi, hadis bahwa sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam, dan seburuk-buruk air di permukaan bumi adalah air yang terdapat di lembah Barhut. Ini sahih hadis ini ya. Hadis ini sahih dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada sebuah riwayat yang lain tentang masalah sumur Barhut ini, dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Kata Nabi, kata Ali radhiyallahu an, sebaik-baik lembah, sebaik-baik dua lembah bagi manusia, pertama di Makkah, lembah yang ada di Mekah.
dan yang kedua lembah di mana ketika Adam diturunkan dari sorga ke bumi. Kemudian seburuk-buruk dua lembah bagi manusia dua. Pertama lembah Ahqaf, dan yang kedua lembah Hadral Maut yang dikenal dengan Barhut tadi. Hadis ini sanadnya sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya ada sebuah hadis ataupun riwayat, bukan hadis, riwayat yang mauquf sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ruh-ruhnya orang yang beriman ditempatkan di Jabiyah. Jabiyah ini sebuah tempat yang ada di Syam. Adapun ruhnya orang-orang kafir ditempatkan di bukit Hadral Maut yang disebut dengan Barhut, dalam sumur Barhut tadi. Ini satu riwayat. Kemudian juga Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sebaik-baik bukit manusia adalah bukit Mekah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf. Kemudian bukit Hadral Maut yang disebut dengan Barhut, di dalamnya terdapat ruh orang-orang kafir. Kemudian riwayat yang ketiga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya ruhnya orang-orang kafir dikumpulkan di Barhut, wa arwahul mu'minina fil Jabiyah, dan dikumpulkannya ruh orang-orang yang beriman di Jabiyah. Barhut bil Yamani wal Jabiyatu bisyam. Adapun Barhut letaknya di Hadral Maut Yaman, dan Jabiyah letaknya di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana pandangan para ulama? Betulkah ruhnya orang-orang kafir setelah kematiannya dipenjarakan di sumur Barhut, dan ruhnya orang-orang yang beriman dipenjarakan di Jabiyah? Maka para ulama mengatakan semua riwayat yang mengatakan bahwa ruhnya orang-orang kafir berada di sumur Barhut ataupun ruhnya orang-orang yang beriman di Jabiyah, tidak ada yang sahih. Ingat, tidak ada yang sahih. Semuanya mauquf kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sanadnya bermasalah. Sehingga tidak ada cerita tentang arwah. Mereka bertanya-tanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan, lalu ruh itu di mana? Antara menunggu setelah kematian sampai kiamat dibangkitkan itu. Maka kita katakan secara umum, ruhnya orang-orang kafir di neraka, dan ruhnya orang-orang yang beriman di sorga. Dan ini berdasarkan nas Al-Quran, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, wa ma adraka mas sijjin kitabun marqum. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Allah mengatakan bahwa ruhnya orang-orang yang beriman di illiyin, di sorga. Adapun ruhnya orang-orang kafir di sijjin, di neraka yang paling dasar. Itu pendapat yang sahih.